Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan calon guru P3K yang akan mengikuti pendaftaran di minggu ketiga Mei ini. Berikut saya akan menyampaikan jurusan resmi yang dibuka oleh Dirjen Guru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK, sekaligus juga teknis pemilihan jurusan. Nah, baru-baru ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyampaikan surat edaran terkait dengan penerimaan calon P3K untuk tahun 2021 guru yang disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Ini khusus untuk teknik pendaftarannya nanti. Nah, dalam hal ini disampaikan bahwa dalam rangka pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021, kami sampaikan hal-hal berikut. Yang pertama ini teknisnya. Calon guru P3K berasal dari A. Guru dalam jabatan. Nah, ini adalah guru yang sudah terdaftar di Dapodi, kemudian memiliki NUPTK. Artinya di sini data dari guru yang bersangkutan sudah ada di database Kemendikbud, baik yang mengajar di sekolah negeri GTT maupun di sekolah yayasan GTY. Nah, inilah nanti yang mengajar di sekolah negeri ini yang berusia di atas 35 tahun yang akan mendapatkan afirmasi ya dengan skor tambahan 75 poin. Lalu untuk yang sudah mengajar di sekolah negeri dan memiliki sertifikat pendidik akan mendapat afirmasi 100 poin untuk jurusannya. Dengan ini maka jika seorang guru sudah berusia 35 tahun dan juga memiliki sertifikat pendidik mengajar di sekolah negeri, bisa dipastikan akan langsung mendapat tambahan poin sebesar 175 poin. Dibayangkan Bapak Ibu sekalian, dengan 175 poin ini tentunya untuk kompetensi teknis ya tidak akan terlalu berat lagi bagi Bapak Ibu sekalian untuk mencapai nilai batas ambang. Walaupun sampai sekarang revisi nilai batas ambang belum ada ditetapkan oleh Kemenpan, sehingga dalam hal ini kita masih tetap menggunakan peraturan Permenpan nomor 4 tahun 2019. Lalu yang umum ini adalah bagian B, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Nah, yang kedua, calon guru P3K harus memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4D4 dan atau sertifikat pendidik. Nah, pilihan dan atau ini adalah opsional, sehingga dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa guru yang selama ini mengajar di sekolah belum memiliki kualifikasi S1 tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian P3K di tahun ini. Nah, dalam lampirannya diuraikan oleh Dirjen Guru jurusan yang diperbolehkan mendaftar baik di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, saya hanya ambil beberapa bagian dan di bawah deskripsi ada link untuk jurusan lebih jelasnya. Misalnya ini administrasi ya, administrasi bisnis sampai bisnis internasional. Nah, kemudian kode bidang studi sertifikasinya manajemen perkantoran, akuntansi, ada kodenya di sini, jenjangnya SMA dan SMK. Kemudian nanti mata pelajaran yang akan diampu adalah orientasi dan tata kelola perkantoran, kemudian ekonomi, perbankan syariah. Nah, ini yang kaitannya dengan jurusan yang ada di SMA SMK. Kemudian ada juga administrasi negara ya. Ini untuk jurusan di SMA udah jarang, namun di sini dibuka khusus untuk SMK, bisa juga mengajar di SMP, yakni pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian mengajar bisa di tingkat SMA. Untuk SD ini tidak diperkenankan. Lalu kemudian di jurusan yang lain ini adalah agrobisnis pertanian. Nah, ini diperkenankan untuk jurusan SMK, kemudian bisa juga SMP mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kemudian SMA juga bisa prakarya dan kewirausahaan. Yang berikut ini adalah agroteknologi, diperkenankan mengajar di SMP dan SMA mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi Bapak Ibu yang punya jurusan ini bisa mengikuti tahun ini. Kemudian untuk akuntansi ini sampai akuntansi perusahaan, akuntansi keuangan publik, diperkenankan mengajar untuk SD nanti menjadi guru kelas, kemudian SMA itu adalah guru ekonomi, SMK adalah ekonomi, SMP, SMA adalah ilmu pengetahuan sosial untuk SMP, lalu SMA-nya ekonomi. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya cuma jurusan umum diperkenankan mengikuti ya. Lalu kemudian ada lanjutannya akuntansi lagi ini manajemen, ini juga diperkenankan untuk SD sebagai guru kelas, SMP, SMA, dan SMK ya sesuai dengan bidangnya. Untuk SMP adalah ilmu pengetahuan sosial, lalu untuk SMA mengajar ekonomi. Nah, yang berikut adalah ini untuk jurusan eksak, instrumental, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi bagi Bapak Ibu yang lulusan dari jurusan ini, maka diperkenankan mengajar pada SD, SMP, SMK.
Ya, untuk SD itu sebagai guru kelas, SMP IPA, kemudian SMA Fisika, SMK juga Fisika. Yang berikut adalah ini saya ambil untuk jurusan telekomunikasi digital. Nah, untuk jurusan ini Bapak Ibu bisa diperkenankan untuk mengajar di jenjang SD sebagai guru kelas, SMP jurusan IPA, kemudian SMK dan SMA ya. SMA dia diperkenankan untuk mengajar kalau instrumental meteorologi, klimatologi, dan geofisika diperkenankan mengajar SMA mata pelajaran biologi. Lalu ini tata rias biologi ya, ini diperkenankan untuk mengajar di SD, SMP, SMA, dan SMK jurusan guru kelas, kemudian IPA untuk SMP, biologi untuk SMA dan SMK. Ini bisa ternyata. Lalu untuk jurusan tadris ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam juga diperkenankan mengajar di SD, SMP, SMK, dan SMA. Lalu untuk teknologi produk kayu, ini Bapak Ibu sekalian khusus untuk yang mengajar di SMK, dan ini adalah jurusan teknologi produksi dan manajemen perikanan budidaya. Yang lulusan di jurusan ini diperkenankan mengajar untuk SMK jurusan agribisnis rumput laut, kemudian agribisnis perikanan air tawar dan sebagainya. Dan terakhir ini sampai 10.774 jurusan yang dibuka oleh Dirjen Guru sampai kepada pendidikan agama. Nah, pendidikan agama terutama ini dibuka pada jenjang SMK. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian jurusan-jurusan yang dibuka di tahun ini yang kalau kita perhatikan umum bisa mengikutinya. Di awal tadi dijelaskan mengikuti sesuai dengan jurusan atau lulusan akademiknya. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya silakan dibuka tautan di bawah deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.